Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku, para kepala sekolah SMK yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan baik melalui WhatsApp kepada saya, telepon pada saya, atau melalui Facebook dan lain sebagainya. Pertanyaan tentang pengalaman bagaimana saya dan tim yang ada di SMK IPM 8 Sidoarjo ini melaksanakan program Sekolah Pusat Keunggulan atau Center of Excellence COE. Nah, karena hari ini adalah hari terakhir dan insya Allah semua teman-teman sudah pada ngupload untuk mengusulkan Sekolah Pusat Keunggulan atau SMKPK yang mudah-mudahan banyak yang bisa terpilih sebagai sekolah SMK Pusat Keunggulan. Makanya pengalaman ini saya sampaikan melalui channel YouTube saya, Dr. Kis Mes Kehidupan. Ini harapannya satu, kalau toh nanti apa yang saya sampaikan itu mungkin dirasa membingungkan atau memberatkan, tetap teman-teman sudah daftar. Tapi saya yakin pengalaman yang saya pribadi dan teman-teman tim saya dari SMK IPM 8 Sidoarjo rasakan itu adalah pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membuat gairah kehidupan kita untuk mengelola SMK yang lebih baik dengan program Center of Excellence atau SMK Pusat Keunggulan. Teman-teman semuanya yang berbahagia, memang proses perjalanan yang saya pribadi rasakan adalah proses perjalanan panjang. Kalau boleh saya mengatakan bahwa SMK IPM 8 Sidoarjo mendapatkan COE tahun 2020 ini adalah, kalau saya boleh mengatakan, adalah sebuah hadiah, sebuah reward dari apa yang kami dan tim lakukan di SMK IPM 8 Sidoarjo ini. Mohon maaf, saya tahun 97 sudah jadi kepala sekolah di SMK IPM 1 Taman Sepanjang. Ketika saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, langkah yang saya lakukan pertama adalah membuat program. Itu yang saya lakukan, sehingga awal saya ditunjuk menjadi kepala sekolah, sekolah ini sudah ada rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Itu memang yang awal saya lakukan. Begitu juga ketika saya dipindah menjadi kepala SMK IPM 8 tahun 2005-2006, saya yang pertama lakukan adalah mengumpulkan seluruh teman-teman yang ada di SMK IPM 8 Sidoarjo ini untuk kembali membuat rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah. Renstra dan Renop saya bikin bersama teman-teman semuanya. Itu sebagai arah kami melangkah membawa SMK IPM 8 ini menuju untuk menggapai sebuah tujuan. Awalnya di SMK IPM 8 ini jumlah siswanya sangat sedikit. Kalau saya meninggalkan SMK IPM 1 dengan full kelas sesuai standar ketentuan yang diperbolehkan 36 rombel, dengan sebelum negeri buka PPDB, buka penerimaan siswa baru, itu kami sudah menolak ribuan siswa. Nah, ketika saya dipindah ke SMK IPM 8 Sidoarjo dengan murid yang sangat-sangat terbatas, kurang lebih 160-an. Nah, itu yang saya lakukan pertama adalah membuat program jangka panjang 8 tahun dan jangka menengah 4 tahun. Sudah waktu itu ya hampir kebutuhannya selama 8 tahun itu
yang tertulis kurang lebih 2,6 miliar. Kalau enggak 2,6, 2,8 miliar itu. Bahkan teman-teman mikir, Pak Kis, uang dari mana sekian ini? Wong murid kita sekian, yang tidak membayar SPP banyaknya sekali. Bahkan teman-teman bilang terbanyak di seluruh dunia yang tidak membayar SPP. Saya bilang ke teman-teman, sudahlah, ini program kita. Ini niat kita, ini tujuan yang akan kita tempuh. Bismillah, dengan program ini mudah-mudahan ini adalah positive thinking kita kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya bismillah dengan teman-teman berjalan sesuai dengan rencana strategis dan rencana operasional itu, alhamdulillah. Evaluasi tahun 2011 kita evaluasi. Maka kita sudah diberikan tidak hanya 2,8 M, tapi 4, sekian M. Kalau itu mengandalkan dari anggaran sekolah, tidak ada sama sekali. Sekolah ini selalu minus karena di samping jumlah muridnya sedikit. Waktu itu juga masih airbos, belum bos tapi airbos. Kemudian banyak yang nunggak atau yang tidak bayar. Tetapi apa yang diprogramkan, apa yang kita rencanakan, alhamdulillah masih susuk kalau bahasa Jawanya, masih lebih dari itu. Nah 2011 kita bikin lagi sampai 2018 jangka panjangnya 8 tahun, jangka menengahnya 4 tahun. Alhamdulillah juga semua diberi berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, bahkan lebih atau susuk bahasa Jawanya. 2019 kita bikin lagi renstra dan renov sampai 2026, bahkan kita pakai dengan istilahnya itu yang agak keren, agak dablek, mokong, tetapi penuh tantangan dengan judul 25 tahun menuju Idol School. Jadi renstra kami yang terakhir 2019 dan sampai 2026 itu judulnya menuju Idol School. Nah ini kan ya orang bilang gaya-gaya, orang bilang sok dan lain sebagainya. Saya tidak banyak memperhatikan itu. Tetap saya bilang kepada teman-teman bahwa ini adalah doa kita. Ini adalah positive thinking kita kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga mohon maaf, sebelum ada program revitalisasi di Kemendikbud khususnya di Direktorat SMK, saya sudah punya program lengkap itu, sekolah ini sudah punya program lengkap semacam itu. Sehingga ketika program revitalisasi diluncurkan, kami tidak gopoh, tinggal upload gitu aja. Sehingga kami juga termasuk 400 sekian yang dipanggil untuk RIR, bimbingan RIR untuk revitalisasi. Maka saat itu untuk mengajukan kebutuhan yang ada di sekolah ini, ya sudah tinggal nulis saja. Karena kebutuhan selama 4 tahun sampai 2022-2023 itu sudah sekitar 20 M. Ya, ketika ada bimbingan revit, kita tinggal masukkan aja, sudah tidak usah mikir panjang. Mungkin yang lain masih gopoh, kita sudah tinggal mengajukan aja. Tuhan berkata lain memang. Akhirnya ada pandemi COVID-19. Nah, karena ada itu maka program revitalisasi yang rencananya 5.000 SMK di Indonesia akan melakukan program revitalisasi itu sekarang ditiadakan, diganti dengan program COE, Center of Excellence. Alhamdulillah ketika ada program ini diluncurkan, roadmap sekolah sudah siap, tinggal ngupload, dan kegiatan yang dilakukan oleh direktorat kami selalu aktif mengikuti. Bahkan ketika ikut bukan hanya saya selaku kepala sekolah, staf saya juga saya minta untuk mengikuti biar semuanya sama-sama paham, semuanya sama-sama mengerti. Akhirnya proses dan saya termasuk 6 yang diminta untuk mewakili SMK-SMK yang ada itu untuk mempresentasikan roadmap yang ada, roadmapnya SMK YPM 8. Dan alhamdulillah saat itu ketika waktu saya untuk menyampaikan
presentasi saya roadmap SMK YPM 8 Sidoarjo. Di sini internet trouble sehingga saya tidak bisa menyampaikan itu, tetapi hikmahnya Pak Dirjen malah penasaran kok ada roadmap dengan judul menuju idol school. Nah dari situlah mulai akhirnya alhamdulillah dengan berbagai persyaratan yang ditentukan termasuk lulus, dinyatakan lulus dalam mengikuti webinar-webinar itu, kami bisa mengajukan SMK COE. Nah ketika sudah ditunjuk sebagai SMK COE, ya mungkin kalau kita tidak menyiapkan diri sebelumnya, mungkin ya nomor satu bingung, nomor dua merasa beban. Bagaimana enggak beban? Hampir 10 bulan kita kerja dengan tim itu all out. Overtime itu enggak bisa dihitung, ya hampir setiap hari menjadi overtime. Tapi kami semuanya dan teman-teman tim di sini tidak merasa beban sama sekali, seneng, enjoy. Kenapa begitu? Karena program ini kita yakini adalah ini program kita yang difasilitasi oleh negara. Ini program kita yang sudah kita buat difasilitasi oleh negara. Nanti bisa teman-teman lihat di Renstra atau Renov yang ada, Renovnya SMK YPM 8. Tahun 2020 ini, yang kemarin itu ya, tahun 2020, SMK YPM 8 ini membutuhkan kurang lebih 5,25 M. Ya itu jumlah yang luar biasa besar. Kalau ngomong rasional, irasional. Tetapi keyakinan ini sangat penting bahwa ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya niat dan kita lakukan upaya yang maksimal, sungguh-sungguh, fokus, sepenuh hati, saya dan teman-teman punya keyakinan Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya program COE ini. Sehingga seberat apapun kita melaksanakan program COE ini, ya teman-teman enjoy, teman-teman senang saja. Karena sekali lagi meyakini bahwa ini adalah program kita yang disupport oleh pemerintah melalui programnya pemerintah. Meskipun memang di program Renov saya tidak berbunyi apapun, apa revitalisasi atau COE, enggak bunyi gitu. Tapi sekolah punya program kedepannya bagaimana. Itulah kalau kita sudah punya niatan, kalau kita punya cita-cita, saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Nah, kalau ada tanya gimana Pak Kes yang mendasari itu semuanya, kok bisa seperti itu? Saya yakin tiap sekolah, tiap kita SMK itu punya visi dan misi. Teman-teman yang tahu semuanya, visi dan misinya di sekolah teman-teman apa, teman-teman yang tahu semuanya. Visi dan misi ini kita buat bersama, itu harus kita jiwai benar. Bukan hanya sekedar contek sana, contek sini, atau sekedar baik, sekedar pantas, sekedar indah, bukan. Tapi benar-benar kita jiwai. Dari visi dan misi itu di sekolah kami, itu ada semboyan. Yang ini kalau di kantor saya, semboyan ini saya taruh di belakang saya persis. Di sana belakang itu juga biar dibaca anak-anak juga dikasih semboyan ini. Apa semboyannya? Motonya apa? Beriman, berilmu, dan beramal. Artinya apa? Kita yakin bahwa ketika kita punya niatan yang baik, niatan untuk membahagiakan sesama, membahagiakan anak didik kita, membahagiakan keluarganya, membahagiakan siapapun yang ada. Kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tapi tidak cukup dengan hanya keyakinan. Keyakinan kalau tanpa diaplikasikan, tanpa kita berupaya, ya hanya tinggal keyakinan. Maka kita harus memperjuangkan apa yang menjadi visi dan misi itu. Untuk memperjuangkan ini tidak cukup bonek, dibutuhkan ilmu. Maka kita dan tim ya setiap saat senantiasa belajar.
ada iman, ada ilmu. Tuhan sudah menjanjikan akan diangkat derajatnya. Tapi belum cukup, ditambah amal, artinya aktivitas. Sehingga aktivitas kita baik secara khusus ketika di sekolah maupun ketika mungkin di luar sekolah, aktivitas kita ya aktivitas, kalau saya sebagai kepala sekolah, wakil sebagai wakil. Ngomong begini berarti aktivitas sehari-hari tidak ada batasan jam kerja, jam 6 sampai jam 4 atau jam 7 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 4, tidak ada batasan gitu. Ya sudah, tempat kita mengabdi lewat pendidikan, lewat sekolah ini. Kebetulan kalau saya dan teman-teman ditunjuk menjadi kepala sekolah, ya ini memang lahan kita untuk mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa melalui pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga ya full hari-hari berpikir ya itu. Berpikir bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita, untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita. Atau untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Nah ini hari-hari berpikirnya semacam itu. Sehingga 3 konsep sebagai moto di sekolah yang saya pimpin ini adalah beriman, berilmu, dan beramal. Kita yakin kepada Yang Maha Kuasa atas segala kemurahan dan pertolongannya. Tidak cukup untuk itu, kita butuh ilmunya untuk membawa sekolah ini ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah amal atau aktivitas, tindakan nyata yang harus kita lakukan. Nah untuk semuanya itu juga ada yang saya tempelkan di bawahnya ini. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri juga sebagai teman-teman di tim ini. Ini kalau boleh dikatakan ya pepatah atau petuah yang saya dapat dari Murabi Ruhina itu tertib nggawa nasib. Tertib nggawa nasib. Tertib itu membawa nasib kita. Tertib administrasi, tertib keuangan, tertib ukuran, tertib apapun. Ini akan membawa nasib kita. Banyak yang mengatakan, Pak Kes saya sudah telat ngupload untuk mengajukan PK. Itu namanya tidak tertib, berarti nasib kita ya tersisih. Nasib kita tersisih. Banyak, Pak Kes saya belum bikin gini, belum bikin gini, padahal jauh sebelumnya sudah saya sampaikan untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan sekolahnya. Tetapi ketika kesempatan untuk upload, untuk mengusulkan belum siap, ya akhirnya tertinggal. Sekali lagi, tertib nggawa nasib. Ya kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya mengatakan begini ini kemudian saya sudah benar-benar tertib. Enggak, kita sama-sama belajar. Hidup itu adalah literasi. Hidup itu adalah literatur. Hidup itu sumber belajar sekaligus guru untuk kita semuanya. Maka hari-hari kita ya belajar. Belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, materi apa saja. Ini yang pertama, tertib nggawa nasib. Yang kedua, derajat manggone nang akal. Derajat itu tempatnya ya di akal pikiran kita. Ya harus kita maksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita berupa akal pikiran ini kita maksimalkan. Kalau boleh ngomong ya diperes. Makanya saya mengatakan ke teman-teman saya yang di sekolah, hidup itu ketika kita melihat begini, ya harus kita kembalikan pada diri kita, what can I do? Ada informasi begini, what can I do? Ada begini, what can I do? Apa yang bisa kami perbuat? Apa yang bisa saya perbuat untuk kebaikan pendidikan terspesial karena saya adalah orang pendidikan, terspesial pendidikan SMK. Apa yang bisa saya perbuat? Ya, tertib nggawa nasib, derajat manggone nang akal. Wong mlaku ngarepe kudu dipadangi. Sehebat apapun rem motor kita, rem mobil kita, kalau kita berjalan malam hari tidak ada lampunya, tahu-tahu ada lubang, pasti kita jatuh, pasti kita terperosok, pasti terjadi kecelakaan. Artinya apa? Wong mlaku ngarepe dipadangi. Ya semua yang kita lakukan itu by program, dibuat program yang jelas,
kemana 5 tahun yang akan datang, kemana 4 tahun yang akan datang, kemana 10 tahun yang akan datang, kemana 8 tahun yang akan datang. Itu dibikin program. Setelah kita bikin program, kita berserah diri kepadanya, berharap pertolongannya. Ya jelas. Banyak teman-teman itu yang saya tanya, sampean itu 5 tahun ke depan bagaimana sih kepinginan sampean sekolahnya? Belum tahu. Setahun akan datang, belum tahu. Lah kalau belum tahu kemudian dikasih bantuan, bingung malah. Nanti yang ndak-ndak yang dibeli, yang ndak-ndak yang dikerjakan. Bukan berarti kami dan teman-teman sudah menjalankan semacam itu. Tapi kami berupaya untuk bisa menjalankan semacam itu, makanya saya tempelkan di belakang meja saya, kursi saya. Saya tempelkan di beberapa tempat. Beriman, berilmu, beramal, tertib gawa nasib, derajat manggoni nang akal, wong mlaku ngarepe kudu dipadangi. Ini menjadi pegangan saya dan teman-teman semuanya. Kalau lihat logonya yang saya taruh itu, ada anak tidak pakai baju, membawa merah putih. Ini mulai saya bikin itu mulai masih SMK bisa, belum SMK bisa hebat. Artinya sudah sekian tahun yang lalu saya pakai logo itu. Apa? Saya punya keinginan, saya punya harapan bahwa anak yang tidak pakai baju atau SMK itu. Nah dulu kan orang memandang siswa SMK kan seperti orang memandang anak tanpa pakai baju itu. Artinya dulu itu SMK itu rendah. Jadi kalau ada orang tua mau mendaftarkan anaknya sekolah ke STM kalau zaman saya dulu atau SMK itu mesti pandangannya rendah, kayak orang sudah di lapisan masyarakat rendah. Tapi saya optimis, saya yakin ketika kita bercita-cita untuk lebih baik, makanya saya kasih gambar itu. Anak tanpa baju mengibarkan merah putih. Nah sekarang klop dengan Pak Dirjen yang sekarang. SMK bisa, SMK hebat dari Pak Direktur, kemudian ditambah vokasi kuat menguatkan Indonesia. Merah putih berkibar. Dan saya yakin saatnya anak itu berubah, pakai baju baik, pakai dasi dan lain sebagainya dengan mengibarkan merah putih. SMK bisa, SMK hebat. Ini yang saya pakai di kantor saya. Sehingga setiap saat mungkin mungkin mood saya itu turun. Itu saya lihatin lagi, ya kita SMK. Nah ini pengalaman itu. Kemudian program COE-nya sendiri, program yang luar biasa. Saya katakan luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Ini kalau boleh dikatakan satu untuk semua. Kalau boleh dikatakan sekali lagi semboyannya satu untuk semua. Apa artinya? Satu yang dibantu. Kalau di tempat saya ini ada 5 program keahlian atau 5 jurusan, yang dibantu satu, pemesinan, teknik pemesinan. Tapi saya tidak mungkin bisa, saya dan teman-teman tidak mungkin bisa hanya perhatikan yang satu teknik pemesinan saja. Yang dipenuhi kebutuhannya adalah teknik pemesinan. Karena teknik pemesinan dipenuhi kebutuhannya, harus ada rehabilitasi. Maka sesuai standar luas dan lain sebagainya, saya harus mindahkan ruang praktek otomotif, ya, TKR otomotif, harus saya pindah. Ketika ini saya pindah, nah saya harus pindah juga kantor saya dan lain sebagainya. Artinya satu sini kena semuanya, menjadi berubah semuanya. Ketika mesin-mesinnya teknik pemesinan datang, anak-anak jurusan yang lain juga protes, bilang, Pak, kok anak teknik mesin saja yang dilengkapi, yang lain kok tidak. Dan akhirnya kan muncullah mobil listrik trainer, ya, mobil listrik untuk trainer itu muncul karena memang hebatnya program COE. Kepala sekolah dan tim harus berpikir, ketika ini diperbaiki begini, ini juga nuntut. Meskipun tidak disampaikan, ini nuntut. Maka berpikir saya, bagaimana nanti otomotif ini harus juga punya unggulan. Nah kalau kita ngomong ke depan,
Kan mobil-mobil itu nanti satu saatnya akan banyak tergantikan oleh mobil-mobil listrik. Kalau kita beli mobil yang baru, mobil listrik, bondonya banyak. Saya telepon ke Pak mantan direktur Pak Joko Tris, Pak Joko Sutrisno. Pak, apa saya bisa dibantu begini, membuat begini, dipandu untuk ahlinya begini? Oke siap Pak Kis, bikin. Nah, ini akhirnya yang otomotif katut imbasnya. Imbasnya jadi katut. Programnya satu, pemesinan. Kemudian yang multimedia juga protes. Pak, enak ya, anak otomotif sama anak permesinan sekarang sudah modern, sudah baik-baik alatnya. Lah untuk anak multimedia, ya akhirnya kita harus berpikir lagi bagaimana multimedia menyesuaikan dengan yang lain. Satu untuk semua, hebat, smart program COE ini. Itu masih satu unsur yang ke dalam. Ketika mesin datang, maka guru-guru juga harus update kompetensinya. Dulunya menggunakan konvensional, sekarang menggunakan CNC, update. Ya harus pelatihan, harus magang ke industri, harus bersertifikat bahwa mereka memang benar-benar kompeten. Begitu juga dengan yang otomotif, begitu juga dengan multimedia, begitu juga dengan elektronika industri. Satu untuk semua, itu hebatnya yang punya gagasan COE. Itu yang urusan instruktur atau guru praktek. Yang semula kita dengan industri cuma hanya datang MOU, kemudian ya mungkin magang siswa, magang guru, cukup itu saja. Sekarang lebih jauh dari itu, bikin program bersama, nguji mereka yang nguji, kemudian mereka memberi job kepada kita dan lain sebagainya. Yang dikatakan oleh Pak Dirjen, link and supermat itu benar-benar terjadi. Nah ini, makanya saya pikir hebat, luar biasa yang bikin program SMK COE yang sekarang di Indonesia kan jadi pusat keunggulan. Jadi dua ini sudah mulai berubah, kemudian guru-gurunya berubah. Budaya kerjanya tidak hanya seperti biasa, tapi budaya kerjanya sudah banyak juga mengarah model-model budaya kerja di industri. Anak-anak praktek juga begitu. Sistem pembelajarannya, metode, strategi pembelajaran juga banyak berubah, menyesuaikan. Dan kita itu dibimbing langsung tiap saat dari Jakarta. Baik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi maupun dari Direktorat SMK. Nah itu yang saya katakan, kalau kita ngomong berat-berat, kenapa? Ya itu tadi, ini akhirnya merantak ini dan lain sebagainya. Dana-dana sharing ya harus kita siapkan. Makanya tidak cukup yang memahami hanya kepala sekolah sama guru-guru yang ada, yayasan pun juga memahami. Karena memang kita di bawah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini kepada sebuah kebaikan, sebuah masa depan yang lebih baik untuk SMK ini. Ini hebatnya, sekali lagi hebatnya program ini. Dan teman-teman untuk yang sekarang mengajukan PK, berharaplah dapat PK. Bersiap-siaplah dapat PK. Siapkan diri kita dan tim kita untuk menyongsong program PK ini. Tidak cukup hanya di situ oleh direktorat. Kita juga kepala sekolah COE dikasih kesempatan belajar 500 sekian jam untuk menjadi kepala sekolah CEO. Nah ini kalau ngomong ikut pelatihan CEO mau mahal bener, mahal sekali. Tapi kepala sekolah diberi kesempatan untuk mengikuti program pelatihan kepala sekolah CEO. Dan yang ditunjuk perguruan tinggi yang tidak tember-tember, yang memang kompeten. Di sana kita dikenalkan bagaimana dengan industri dan lain sebagainya. Artinya teman-teman semuanya bahwa program pemerintah khususnya di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Direktorat SMK ini memang harus kita tangkap dengan sepenuh hati. Gak usah khawatir. Pokoknya kita sungguh-sungguh, kita fokus, kita kerja keras. Percayalah, kalau banyak SMK yang menjadi pusat-pusat keunggulan, nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia industri untuk SMK. Saya yakin ketika nanti kita semuanya yang sudah menjadi motor, yang sudah ditunjuk dan yang akan siap-siap untuk ditunjuk ini sama-sama bergerak ke arah situ, nanti SMK yang dicari, bukan SMK yang mencari industri. Saya yakin. Nah, sekali lagi tidak hanya butuh bonek, tapi butuh ilmunya untuk mengembangkan itu semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan kita ditunjuk sebagai SMK COE atau pusat keunggulan, mau tidak mau di internal kita akan menjadi perubahan-perubahan. Guru berubah, siswa berubah, staf berubah, kepala sekolah berubah, semuanya berubah. Ini mau tidak mau. Dan perubahan itu tidak hanya sebatas kita melaksanakan program, tapi sampai beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak? Ketika sudah dikatakan bahwa sekolah A ini adalah sekolah pusat keunggulan, sekolah A ini adalah Center of Excellence, maka industri dan masyarakat akan melihat kita bukan hanya dilihat dari program apa yang dapat bantuan, tapi sekolah kita. Gak pantas kalau SMK pusat keunggulan, SMK COE kemudian gurunya ndak unggul, ndak pantas. SMK COE alatnya ndak unggul, ndak pantas. Programnya ndak unggul, ndak pantas. SMK COE ndak pantas. Maka tantangan untuk kepala sekolah seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen, maka kepala sekolah harus kepala sekolah subur, kepala sekolah pemberdaya. Kalau kepala sekolahnya subur, gurunya subur. Jika gurunya subur, pembelajarannya subur. Jika pembelajaran subur, siswa kita akan subur. Semuanya subur. Itu yang diharapkan. Sehingga tidak ada lagi SMK dipandang sebelah mata. Nanti masyarakat akan memandang bahwa SMK itu memang benar-benar bisa. SMK itu memang benar-benar hebat. Itu. Nah, secara teknis bagaimana kita yang telah ditunjuk sebagai sekolah yang menjadi sekolah pusat keunggulan atau COE, Center of Excellence, ya tim ini harus kuat. Tidak mungkin mampu kalau itu dikerjakan oleh kepala sekolah dengan beberapa orang saja. Tidak mampu. Semuanya teamwork yang solid, teamwork yang kuat, komitmen bersama kuat, sehingga tidak ada lagi yang sambat. Pak, kok sekarang menjadi tambah berat? Pak, sekarang kok pekerjaan lebih banyak? Tidak ada. Malah itu 8 bulan dibiasakan. Saya katakan 8 bulan ya, karena SMK ini dapatnya 8 bulan yang lalu. 8 bulan dibiasakan dengan budaya-budaya semacam itu. Maka teman-teman ketagihan kalau tidak ada pekerjaan. Sehingga inovasinya juga berkembang. Fisiknya juga dijadikan kuat. Pikirannya juga maksimal. Saya memang termasuk orang yang percaya kalau seseorang itu di mindsetnya, di hati dan pikirannya itu ada cita-cita, niat, atau upaya untuk membahagiakan sesama, maka orang itu tidak mungkin miskin, dalam arti miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin kesehatan, miskin yang lain. Tidak mungkin, karena orang itu akan dicukupi oleh Tuhan. Tidak mungkin menderita karena dibahagiakan, tidak mungkin terhina karena dimuliakan.
Nah, dengan SMK COE ini, saya pribadi selaku kepala sekolah di SMK YPM 8 Sidoarjo atau saya selaku sekretaris MKKS SMK swasta Provinsi Jawa Timur berharap kepada teman-teman semuanya, mari kita siapkan diri kita, tim kita, mindset kita untuk menyongsong program pemerintah yang smart ini, program pemerintah yang sangat luar biasa ini, agar ketika kita yang ditunjuk menjadi sekolah pusat keunggulan, kita tidak menyia-nyiakan peluang, bahkan kita bisa memaksimalkan peluang yang diberikan kepada kita semuanya. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Selama kita punya niat, selama kita punya upaya dan kita berharap pertolongannya, insya Allah kita semua akan diberi kemudahan-kemudahan. Itu sekedar berbagi pengalaman, sekedar apa ya, kalau boleh dikatakan mungkin testimoni bahwa SMK Pusat Keunggulan, SMK Center of Excellence itu adalah memang sebuah program yang sangat luar biasa, program SMART yang dilakukan oleh Jakarta, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Vokasi dan Direktorat SMK, agar kita semuanya benar-benar bisa mewujudkan sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuanglah, berdoalah, percayalah Allah kuasa atas segala, atas kuasanya kita bisa bersamanya.